Nama saya Mariam. Hari ini saya ingin berbagi cerita kisah hidup saya. 2, 1. Ya, inilah teman-teman official poster dari film Mariam, Janji dan Jiwa yang Terikat. Mohon berkenan untuk tetap berada di depan poster. Di tengah-tengah saya persilahkan teman-teman media untuk mengabadikan gambar ini. Boleh kita arahkan dulu pandangan ke tengah, teman-teman semuanya. Boleh ditahan. Jangan ganggu hidup saya! Selama ini, saya berdampingan dengan sosok Raja Jin yang katanya mencintai saya. Suka memberikan puisi yang tidak saya mengerti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariam. Ini kisah hidup saya yang udah terjadi sebelum saya lahir. Dan ini saya mengetahui hal ini tuh di pas sekolah dasar. Sudah. Baik. Berarti sosok itu masih ada sampai saat ini? Masih ada sampai saat ini. Oke, dan mungkin ini juga pertanyaan banyak orang ya tentang, karena kan ini akhirnya dibuat film ya, apakah Mariam sendiri tuh izin kepada sosok tersebut? Sebelum itu juga banyak pertanyaan ya, kayak misalnya dari Mbak Claresa juga, Kak udah izin belum gitu. Aku sempat merenung gitu, kayak ini layak nggak sih, ini gimana ya nantinya ya, ini bakal gimana ya, tapi udah deh, serahin aja gitu sama Allah, biar Allah aja yang kayak ngelancarin gitu urusan ini gitu. Baik, dan terakhir Mbak, sebenarnya apa yang biasanya bisa membuat dia hadir? Dia itu adalah, boleh nggak sih disebut namanya? Boleh. Bismillah ya. Dia itu sejenis ifrit. Oh, dia ifrit. Namanya Dimriyat. Iya, gitu ya. Dan dia itu adalah 4 kasta tertinggi dari pada kisah Nabi Sulaiman. Baik, sebaiknya jangan ada yang ini ya, menyebutkan ataupun mengucapkan atau apa. Terima kasih Mbak Mariam. Iya. Oke, kita lanjut tentu saja ke Mengerti bahasanya. Dia selalu mengikutiku kemanapun aku pergi. Bahkan ketika aku bertemu dengan seseorang, dia membuat seseorang itu Memang sebelum kita buka naskah dipertemukan langsung dengan Mariam di kantor VMS, ketemu sama semuanya untuk lebih tahu, lebih mengerti apa yang selama ini Mariam rasakan, pengalamannya apa, dan juga mungkin ketakutannya, serta apa sih sebenarnya yang mau Mariam capai di kemudian hari gitu. Dan itulah yang membuat aku lebih mengerti soal sosok Mariam ini. Jadi menurut aku ini bukan sekedar film horor yang kalau ngomongin suka nggak nyaman jujur tadi. Oke. Jadi menurut aku ini bukan film bukan film horor yang sekedar mau menakut-nakuti dengan sosok atau apa, tapi justru menurut aku ini lebih menyeramkan untuk tahu apa yang sebenarnya selama ini dirasakan oleh Mariam. Karena aku yang menjalankannya aja sebagai aktornya yang pastinya sangat kurang dari 20. Sekarang udah 28 ya kemarin. Udah 28 tahun. Itu lelah banget secara fisik, mental, psikis. Apalagi Mbak Mariam seumur hidupnya menjalani seperti itu. Dan menurut aku Mbak Mariam ini seorang perempuan yang kuat banget. Kalau bukan Mbak Mariam yang menjalani, belum tentu bisa sejauh ini gitu. Jadi film Mariam ini bukan cuma film horor yang takutin, tapi kita mau yang menonton mengerti apa yang selama ini Mariam rasakan, dan semoga lebih bersyukur ya sama hidup yang dimiliki, karena ternyata selama ini untuk memiliki hidup kita sebagai milik kita sendiri itu privilege loh. Ada teman kita Mariam yang selama hidupnya tidak bisa 100% dimiliki oleh diri sendiri, karena ada
sosok yang mengkontrol selalu. Emang ada tantangan atau pantangan, maksudnya pantangan selama syuting Laresta sendiri? Kalau pantangan kan sudah disampaikan sama Mariam sendiri untuk nggak menyebut namanya sampai 3 kali gitu. Dan emang kita selama proses persiapan, reading, syuting, kita menghindari banget untuk menyebut namanya itu. Dan emang setiap film horor, setiap karakter yang dijalanin pasti ada tantangannya masing-masing, ada kesulitan masing-masing. Tapi karena di sini Mariam masih belum case close, masih belum menemukan closure-nya, masih belum tahu penyebabnya apa yang bisa membuat Mariam bahkan dari sebelum lahir sudah ada entitas ini yang mengikuti, dan sampai sekarang masih belum tahu jalan keluarnya bagaimana untuk Mariam lepas dari gangguannya, bagaimana supaya Mariam ke depannya bisa hidup lebih tenang, lepas dari gangguan. Pasti aku lebih berhati-hati dan aku minta tolong sama guru agama yang aku percaya. Aku bilang, aku menjelaskan, Bu, aku akan menjalankan karakter ini. Aku jelaskan bahwa sosoknya masih ada, belum lepas dari Mariam. Dan memang guru aku bilang, oh memang itu benar terjadinya Kares hati-hati aja, gak apa-apa, insya Allah aman. Ibu doakan dari sini, yang penting gak lepas doa dan sholatnya. Aku juga selalu telepon mama, aku selalu setiap syuting pasti telepon mama, papa untuk kita didoain. Tapi untuk project ini aku benar-benar hari pertama, Ma tolong nih doainnya beneran tiap hari ya. Aku soalnya deg-degan banget gitu. Makanya kita pengen ngasih 100% tapi tetap respectful, tetap hati-hati di baik selama syutingnya Bang ya. Maksudnya tetap hati-hati sama karakternya, sama manusia-manusia aslinya, dan juga sosok yang gak kita lihat. Karena ya Mariam ini red line cerita dan semua karakternya based on true story, tapi pastinya disamarkan namanya ya, dan dibungkus dalam bentuk yang lain, yaitu di pesisir. Baik, gitu. Saya lebih selamanya. Dia membuat hidupku tidak tenang, gelisah. Kenapa kamu yang lain? Bahkan tidak nyaman. Buat teman-teman yang hadir, akhirnya ketemu lagi. Ini juga pertama kali dengan VMS Bu Solu dan Pak Tony juga yang sudah ngasih kepercayaan ke saya. Dan saat mendengar project dari Mariam saja, itu sudah ada ketertarikan saya kayak gitu loh, karena ini horor apa ya kayak gitu loh. Tapi semenjak saya ketemu Lele, terus ketemu dengan Mbak Mariam juga kayak gitu ya, kita mendengar dia bercerita kayak gitu loh. Ada satu yang saya ambil waktu pas saya bercerita sama dia, apa yang dia rasain ya selama 26 tahun sampai sekarang kayak gitu loh. Nah itu yang saya selalu berdiskusi dengan Lele, Pak Tony juga ngobrol selalu, mungkin kali ini kita bercerita ke penonton bukan kengerian dari wajah, bukan hanya dari wajah atau sosok atau apapun kayak gitu yang menjadi sebuah entertain, tapi kita juga bisa menyampaikan apa yang dirasakan Mariam, seorang yang menjalin apa ya istilahnya, ada sosok atau jin yang memang jatuh cinta, terus ini menjadi sebuah cerita cinta yang gak umum kayak gitu loh, yang satu maksudnya beda dunia kayak gitu, yang satu dunia nyata, yang satu tidak dunia nyata kayak gitu. Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik kayak gitu. Jadi sehingga kita bisa menyampaikan ke penonton bahwa cinta itu tidak hanya ujuk-ujuk indah atau apapun kayak gitu ya. Jadi bisa kita sampaikan bahwa ini menjadi sesuatu yang horor juga di dalam diri seseorang yang mengalaminya, dan ini menjadi psikis yang sangat 26 tahun loh, kita bayangkan gitu. Psikisnya apa yang dirasakan kayak gitu loh selama 26 tahun itu. Bener ya Mbak Mariam, 26 tahun ya kira-kira ya. Nah jadi dari balutan inilah saya coba diskusi dengan Lele, kita coba cari ini jadi kayak sebuah horor yang jalurnya ke love story ya, tapi sangat bisa kita bayangkan bahwa apa yang dialami si Mariam ini sendiri setiap harinya, setiap dekade umur berubah betapapun, ternyata cinta ini tetap mengikat gitu loh, tidak mau hilang gitu. Jadi ya ini menjadi premis juga untuk penonton, apa yang harus dilakukan, atau kita juga harus bagaimana bisa membantu Mbak Mariam bisa keluar dari problem yang dia alamin kayak gitu. Itu yang harapan saya membuat film ini juga bersama VMS kayak gitu loh.
Nah dari sisi itu ya kita bawalah ke sisi gimana ya untuk membuat film yang secara individual ini karakter yang problem yang dialami oleh si karakter utama, tapi di titik perekonomian yang rendah kayak gitu loh. Makanya saya coba tawarkan ini adalah di sebuah pesisir pantai kayak gitu, jadi sehingga menjadi sesuatu yang beda lagi kayak gitu loh, supaya orang juga tidak membosankan kayak gitu. Jadi banyak elemen yang coba saya tidak gunakan di film-film horor saya yang lainnya ke dalam film ini, jadi sehingga menjadi kekuatan gitu loh, kekuatan dari kisahnya Maryam itu sendiri gitu loh. Itu dan juga banyak ya, kayak kita juga menyampaikan bahwa di sini ada penggunaan bahasa Arab kayak gitu loh, penggunaan dari tulisan-tulisan yang kayak gitu loh. Ini menjadi misteri atau misteri di dalam dirinya Maryam itu sendiri di dalam filmnya. Nah ini yang kita juga gali dari Mbak Maryam sendiri gitu sih. لا يزاوج هذه المرأة. Ini tuh yang sangat, waktu itu pas aku ditawarin sama Bu Syalu lagi setelah mandi jenazah, lalu kita bikin sesuatu yuk gitu. Tapi apa ya Bu gitu kan, kadang-kadang tuh kalau film horor tuh harus ada yang bikin aku nggak bisa tidur dulu kepikiran sama ceritanya gitu. Terus tim VMS ngasih link podcastnya Mbak Maryam sama Lentera Malam gitu. Terus aku dengerin, aku sempet kayak nggak mau digangguin beberapa hari karena aku fokus dengerin gitu. Terus dari ceritanya beliau tuh aku nangkep sesuatu yang tidak aku terima di beberapa sumber cerita gitu. Salah satunya adalah bahwa ada ya perempuan yang sejak kecil bersama ibunya tuh ikhtiar untuk melepas sesuatu yang di luar kuasanya dia gitu, dan ikhtiarnya itu tuh tetap fokus sama Tuhan gitu, bukan kemudian jadi melakukan hal yang aneh-aneh ya kan. Apalagi dan beliau percaya bahwa jin terus abis itu hal gaib ini kan juga sebenarnya datangnya dari keesaan Tuhan yang Maha Esa gitu. Jadi ketika abis itu beliau terus ikhtiar tuh buat aku kayak, aku boleh gak sih ketemu dulu sama Mbak Maryam ya. Terus aku inget kita ketemu sama Mbak Maryam, dan alhamdulillah waktu pertama kali ketemu Mbak Maryam itu tahun lalu pas lagi bulan puasa. Jadi pas lagi bulan puasa, jadi entah kenapa tuh kan kayak, wah aku udah takut nih, ini pasti hawanya menyeramkan seperti sekarang gitu kan. Tapi waktu itu bulan puasa, jadi ada satu fun fact, ternyata jin itu tuh bener-bener dibelenggu ketika lagi bulan puasa gitu. Jadi kayak lepas dulu ya Mbak Maryam. Jadi waktu itu tuh kita kayak, wah ini waktu yang tepat untuk ngobrol cukup panjang waktu itu. Aku sama Mbak Maryam lebih fokus ke sana. Terus ketika beliau cerita tuh aku nemuin hal itu sih, bahwa kayak bisa nggak ya aku sampai izin akhirnya sama Bu Syalu, bisa nggak ya kali ini kita pendekatan storytellingnya berbeda ya, kita nggak fokus sama konfliknya, kita lebih fokus sama bagaimana karakter ini tumbuh dan berkembang gitu. Jadi orang juga bisa merasakannya nanti sepanjang film ya. Itu sih yang akan sangat membedakan dan sangat seru di sini. Baik, oke. Minta tepuk tangannya boleh teman-teman ya. Bagaimana penggalian cerita yang memang cukup dalam akhirnya sampai ngobrol dan interview. Oke, saya ke... Saya tidak berani menyebut namanya karena dia pasti ada di belakang saya. Press conference untuk launching trailer dan poster dari Maryam. Gimana tadi, udah pada nonton trailernya? Wow, keren. Seremnya yang di mana nih? Terornya. Yang di teror pacarnya. Teror pacarnya. Keluar darah. Yang keluar darah. Ntar tolong nonton, kalau ini aja udah teror. Nanti tolong nonton di tanggal 18 September 2025 di bioskop terdekat. Untuk kisah Maryam, gimana itu dia diteror, gimana dia menghadapinya, gimana cara dia hidupnya, semuanya. Sekarang untuk komitmen dan visi ya. Kalau untuk komitmen, sejak awal hadir VMS, kita memang selalu berkomitmen untuk
membuat sebuah karya yang berkualitas, yang dekat dengan hati penonton Indonesia. Dan visi kita, dari pemandi jenazah ke Assalamualaikum Baitullah, sekarang kita balik hadir dengan Maryam. Untuk visi kita itu dari dulu simple banget ya. Kita mau bikin film yang berkualitas, yang bisa diingat walaupun sudah meninggalkan studio. Jadi masih aja dibicarakan, masih aja didiskus terus. Dan untuk bikin film yang bersuara di tengah industri luas ini. Makasih. Berhenti! 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 Nama saya Maryam. Hari ini saya ingin berbagi cerita kisah hidup saya. Jujur, film ini salah satu doa yang Tuhan kabulkan, yang saya minta di akhir tahun. Saya minta bahwasanya setiap proyek yang saya dapat, ya Allah jadikan aku dekat dengan Engkau gitu. Dapat proyek ini berperan sebagai Ustadz Farhan. Buat saya film itu kan jadi amal jariah gitu. Setiap kebaikan yang kita perankan, kita mainkan di film itu bisa jadi contoh untuk penontonnya gitu. Nah, kenapa saya ingin terlibat di proyek Maryam ini? Karena memang cerita ini ada dan terjadi gitu, dan karena kepedulian kami inilah sehingga kami terlibat di dalam proyek Maryam ini, karena kita ingin yaitu tadi Maryam menemukan jawabannya, jalan keluarnya, menemukan titik terang gitu. Nah, keterlibatan Ustadz Farhan ini adalah meyakinkan Maryam bahwasanya ada kekuatan yang lebih besar daripada ini gitu. Itu aja sih, dan untuk ke diriku sendirinya artinya membuat aku semakin yakin bahwasanya Allah itu maha besar. Baik, terima kasih. Jangan ganggu hidup saya! Selama ini, saya berdampingan dengan sosok Raja Jin yang katanya mencintai saya. Suka memberikan puisi yang tidak saya